Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kita sudah bersama dengan Mbah Kendil. Mbah, ini kita akan membahas terkait dengan mimpi jenengan, yaitu jenengan pernah bermimpi meninggal, dan itu 2 hari berturut-turut, Mbah. Bahkan kita juga sudah memberikan kesaksian atau menunjukkan letak di mana Mbah Kendil dikuburkan, di mana di dalam mimpi tersebut Mbah Kendil bisa melihat jasad jenengan sendiri. Jadi di dalam mimpi itu jenengan dibagi menjadi 2. Yang pertama jenengan yang dipocong atau dikuburkan atau sebagai jasad, dan yang kedua adalah jenengan yang bisa melihat jasad jenengan itu dengan keadaan seperti hidup, entah itu dalam wujud roh atau apa, saya juga kurang mengerti, Mbah. Dan di mimpi yang kedua, jenengan itu diikuti dengan sosok berjenggot dan berjubah putih, yang mana jenengan pernah bercerita bahwa sosok itu memberikan wedaran atau wejangan-wejangan, Mbah. Apakah wejangan itu kalau jenengan tidak keberatan bisa ditunjukkan kepada saya dan teman-teman, atau mungkin wejangan-wejangan itu tidak boleh dikatakan kepada siapapun, Mbah? Terima kasih. Wejangan yang disampaikan kepada saya itu ada 2 golongan atau 2 bilik, dapat dikatakan wejangan lahir dan wejangan batin. Kalau wejangan yang lahir bahwa mereka atau beliau memberikan tuntunan atau amaran-amaran atau perintah agar kita menjalankan perbuatan yang baik, saja menolong orang, seringnya beribadah, meningkatkan rasa pangrasa, menyembunyikan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Banyak sekali wejangan-wejangan yang kita terima dari beliau. Kemudian wejangan-wejangan yang bersifat batiniah atau yang bersifat rahasia yang tidak dapat dibongkar itu pasti ada, Mbak. Yang jelas wejangan-wejangan bersifat lain itu merupakan wejangan agar kita menjadi orang yang baik dan bisa menyampaikan kepada sama saudara bahwa hidup ini tidak lama, hidup ini perlu perjuangan dan perlu ketakwaan, sehingga dengan ketakwaan itulah kita nanti akan mendapatkan sesuatu, bahwa kita apabila mati dan di alam sana nanti kita akan mendapatkan kejernihan, kepadangan dan kenyamanan. Kemudian wejangan-wejangan yang bersifat rahasia, bahwa jangan itu gambaran-gambaran apabila kita suatu zaman nanti diambil Sang Pencipta kita pada saat meninggal nanti, bagaimanakah agar kita nanti tidak sengsara, tidak kesakitan dan sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk yang tidak dapat kita sampaikan, bahwa jangan itu dirahasiakan, tidak disampaikan kepada siapapun, karena mimpi itu berasal dari Tuhan, mimpi berasal dari Allah, sehingga yang diberikan hanya saya sendiri. Hingga apabila kita sampaikan nanti malah kita takut salah jalan, kita takut nanti salah persepsi, kita takut ada hal yang tidak kita hendaki. Ya intinya adalah benar-benar Sang Pencipta itu ada, dan kita nanti akan hidup di alam sana. Kemudian dari amaran-amaran dan bentuk-bentuk petuah dari beliau pernah kami buktikan banyak sekali orang-orang yang sulit untuk berpulang atau mereka sulit untuk meninggal, ingin mati saja kesulitan. Kadang-kadang kita diminta tolong agar dimintakan doa agar mereka secepatnya pulang ke rahmatullah atas berkat Allah. Mereka yang saya doakan tidak lama juga mereka berpulang. Bahkan ada lagi seseorang yang mereka benar-benar bisa berbicara, bisa berjalan, dan mereka sakit dan mereka jenuh hidup. Akhirnya mereka berjagungan sejenak dengan saya. Mereka bernama Pak Dimin dari daerah Ngatur sana. Justru mereka juga sempat memberikan rokok saya. Seketika mereka saya suruh untuk tidur dan saya berikan huruf jarik. Saya tutupi dari kaki hingga kepala, kemudian saya bisiki sesuatu yang tidak dapat saya sampaikan. Hanya jarak 1 minggu mereka juga meninggal. Ini saksi-saksinya juga anak saya sendiri, saksinya juga teman saya sendiri yang menjemput saya. Jadi saya dijemput oleh sanak saudaranya agar saya untuk datang ke rumahnya Pak Dimin. Ternyata Pak Dimin setelah saya bisiki dengan apa yang disarankan oleh sosok yang berjubah putih itu, beliau Pak Dimin juga berpulang dengan nyaman, berpulang dengan baik. Hingga sangat keramat sekali wejangan-wejangan yang diberikan kepada saya, sehingga disinilah letaknya dalam kita simpulkan bahwa apa yang saya peroleh dalam mimpi itu adalah merupakan edukasi saya, pembelajaran saya, bahwa hidup ini perlu perjuangan, hidup ini perlu ketakwaan, hidup ini harus berjalan kebenaran. Sehingga memang kita tahu bahwa hidup di dunia ini sangat berat sekali, karena tentu kita akan menghadapi ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan masyarakat. Kemudian kita seringnya di dalam hati kita ada iri dengki, kemudian ada kecurangan, ada dosa, ada khilaf, sehingga faktor-faktor keserakahan kita yang akan menghambat perjalanan kita bisa apabila kita mati, tentu kita akan sulit sekali. Karena kita tahu bahwa yang namanya kita mencari uang, kita mencari rezeki, kadang kita berjalan kepada hal-hal yang tidak benar. Makanya kalau kita mendapatkan petuah-petuah apa yang diberikan kepada saya itu, kita merupakan orang yang beruntung, sehingga kita sangatlah berhati-hati. Tentu bahwa kita tetap punya dosa, tetap
kita punya kilap, karena kita punya nafsu dan kita belum mati, kita masih hidup, kita tentu masih menjalankan perjalanan yaitu dari sifat-sifat nafsu yang berada di dalam tubuh kita. Tentu di dalam petuah yang diberikan kepada saya, satu kalimat yang tidak dapat saya lupakan, bahwa mereka bilang bahwa suatu zaman nanti apabila kita mati, banyak sekali orang-orang yang kecil, bahasanya itu banyak orang yang kecil. Kata-kata banyak orang yang kecil itulah yang ini masih kami ramalkan, prediksi apa yang dimaksud pada kata-kata banyak orang yang kecil itu. Sampai sekarang kita belum bisa menemukan apa sebabnya mereka mengatakan suatu zaman nanti apabila orang sudah meninggal, banyak orang yang akan kecil. Itu kata-kata kecil itu yang hingga sekarang kita masih belum bisa menjawab, sehingga dapat kita simpulkan bahwa barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berdekat dengan Tuhan, barang siapa yang mereka menyambungkan kepada Tuhan, barang siapa mereka yang takut dengan kesalahan kita sendiri dan takut kepada Tuhannya, mereka lah yang beruntung, yang mereka akan aman, akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi inilah terkait dengan mimpi yang mana teman-teman mungkin penasaran dengan apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya, sudah dibedarkan oleh Mbak Kendil Jopo Montoro secara jelas sekali, dan kita pun juga menghormati setiap privasi orang teman-teman, sehingga tadi Mbak Kendil sudah menjelaskan ada wejangan yang bisa kita dengar bersama-sama dan ada sebagian wejangan yang tidak bisa dikatakan oleh siapapun. Bahkan wejangan yang ada di dalam mimpi Mbak Kendil itu pun saya, orang terdekat Mbak Kendil pun juga tidak diberitahu, teman-teman. Mungkin itu Mbak, ada yang ingin jenengan sampaikan lagi? Yang menjadikan kepercayaan saya bahwa wejangan-wejangan atau ilmu-ilmu atau kawruh yang diberikan kepada beliau yang berjubah putih itu pernah saya buktikan berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, hingga saya juga ketakutan. Salah satu contoh, pada waktu saya dipanggil oleh seseorang yang berasal dari Banyuwangi, ada orang yang koma selama 18 hari atau sekitar 2 minggu lah, tidak sadarkan diri. Orang ini masih hidup, orang ini bisa disembuhkan atau tidak. Setelah kami menyatakan bahwa orang ini tentu tidak akan sembuh karena saya prediksi secara medis mereka kena penyakit yaitu penyumbatan pembuluh darah, sehingga sangat sulit sekali untuk mereka akan hidup, maka kami menawarkan untuk didoakan saja. Kemudian orang yang berbaring lebih daripada 2 minggu sama sekali tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat saya tutupi dengan luruh, saya tutupi dengan jari, kemudian saya mengambil yaitu timah ublik atau lampu, saya letakkan di kepalanya mereka, disaksikan satu keluarga, saksikan orang banyak di situ. Kemudian saya membacakan dan saya menceritakan apa yang dibejangan dari sosok itu. Hanya sekitar 1 detik saja mereka yang tidak bergerak berminggu-minggu akhirnya mereka bergerak dan mereka bisa terangkat daripada tanahnya, sehingga jatnya bisa terangkat tuh, Mbak. Itu kan jenengan taruh di lantai gitu, Mbak? Mereka ditaruh di lantai itu, saya tutupi luruh atau jarik, saya kasih timah rubik di atas kepalanya. Kemudian saya berikan apa yang diaturkan oleh sosok yang pernah memberikan impian pada saya itu. Hanya 1 menit saja mereka langsung bergerak-gerak sakaratul maut, mereka kesulitan untuk menghembuskan napas yang terakhir. Terus kemudian selesai saya memberikan petua, memberikan seperti wejangan kepada mereka yang koma tadi. Terus kemudian saya engkang dari tempat itu. Terus yang punya rumah mereka bilang tolong dikasih air putih Pak Bintoro. Kemudian saya kasih, saya minta dengan air 1/4 gelas, kemudian air saya doakan, kemudian air saya suruh untuk membasahkan mukanya, yaitu di dahi, kemudian di pusat dan di bulu jumbo atau di jempol. Kemudian hanya jarak 2 menit saja mereka langsung meninggal dan mereka sudah berpulang. Dan disitulah saya juga sangat heran sekali kenapa saya berikan doa-doa dan saya ceritakan apa yang diceritakan oleh sosok yang berjubah putih itu. Mereka bisa terangkat sekitar 30 cm daripada mereka tidur, terangkat ke atas. Sangat menakjubkan dan saya heran sekali. Ternyata bahwa yang namanya gaib itu ada. Atas kejadian tersebut itu merupakan bagi saya keanehan dan keajaiban. Semua itu saya serahkan kepada Tuhan. Kita pun tidak berdaya, kita pun tidak punya apa-apa. Adapun adanya hal-hal seperti itu karena kemurahan dari Tuhan, dan mereka mungkin waktunya sudah meninggal dengan bersama atau doa-doa saya itu, Mbak. Tidak dapat dikatakan kalau orang Jawa itu jodohnya itu. Sehingga setelah mereka meninggal baru saya bisa pulang ke Tulungagung. Pada saat itu saya berada di Tulungagung, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pengalaman-pengalaman dari Mbak Kendil Jopo Montoro. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, yang mana semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.